Tarif Donald Trump ke berbagai negara akan berlaku mulai Jumat 1 Agustus 2025 besok. Selesai tidak selesai berunding, negara-negara harus menerima tarif yang dibebankan kepada mereka. Trump menegaskan tarif revisi atas barang-barang yang dibeli warga Amerika Serikat dari sejumlah negara tidak akan berubah dan tidak akan diperpanjang. Bahkan, Trump akan memberikan tarif yang lebih tinggi terhadap negara yang tidak dapat mencapai perjanjian perdagangan hingga batas waktu berakhir. Seperti apa kondisi terkini dari sejumlah negara terhadap tarif Trump? Siapa yang berhasil menegosiasikan tarif dan mendapat penurunan? Serta siapa yang gagal sehingga harus puas mendapat tarif selangit? Rabu 30 Juli 2025, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengumumkan perkembangan terkini dari meja negosiasi. Kita mulai dari Asia Tenggara terlebih dahulu. Dua negara yang baru-baru ini terlibat konflik bersenjata, Kamboja dan Thailand, sudah mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Hal ini seiring dengan pengumuman gencatan senjata antara keduanya. Beralih ke Asia Timur, ada Korea Selatan yang mendapat penurunan tarif resiprokal menjadi 15%. Sebelumnya, negeri ginseng diganjar tarif impor sebesar 25%. Sebagai imbalan, Seoul akan menyisihkan dana sebesar 350 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.700 triliun rupiah untuk berinvestasi di AS. Mereka juga harus mengalokasikan dana 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.400 triliun rupiah untuk kemitraan pembuatan kapal. Dalam kesepakatan ini, Korsel AS tidak menyentuh sektor pertanian. Korea Selatan tidak akan membuka pasar beras dan daging sapi. Produk lain seperti baja, aluminium, dan tembaga juga tidak masuk dalam kesepakatan sehingga tarifnya tidak berubah. Amerika Serikat juga tidak akan memperlakukan ekspor semikonduktor dan farmasi Korsel lebih keras daripada ekspor barang serupa dari negara lain. Dari Asia Timur, kita beralih ke Asia Barat. Trump turut mengumumkan kesepakatan dagang dengan Pakistan. Namun ia hanya merinci bahwa pihaknya akan mengembangkan cadangan minyak Pakistan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan ia hampir mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS. Salah satu topik yang dibahas adalah perluasan perdagangan dan hubungan di bidang mineral dan pertambangan penting. Berbeda dengan Pakistan, tetangga sekaligus rival mereka India malah terkena tarif tinggi plus hukuman dari Donald Trump. Apa alasannya? India dikenakan tarif 25% oleh Donald Trump. Tarif ini tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kebanyakan negara di Asia mendapat tarif berkisar antara 15 hingga 20%. Tarif 25% juga hanya turun 1% dibandingkan tarif awal dikenakan Trump pada awal April lalu. Tapi apa alasannya? Pertama, India adalah anggota BRICS. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menyebut negara-negara BRICS menyerang dan melemahkan dolar Rabu 30 Juli 2025. Trump juga menyoroti soal tingginya tarif yang dikenakan oleh India terhadap produk dari Amerika Serikat. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. India juga mendapat denda tambahan atas hubungannya yang semakin dekat dengan Rusia. New Delhi telah memperpanjang pembelian senjata dan minyak Rusia. Dana yang diperoleh Rusia disebut Trump membuat negara itu bisa memperpanjang perangnya di Ukraina. Dengan populasi melebihi 1,4 miliar jiwa, India adalah negara terbesar di dunia dan berpotensi menjadi penyeimbang geopolitik bagi China. India dan Rusia punya hubungan dekat dan negara itu tidak mendukung sanksi barat terhadap Rusia atas perang di Ukraina.
Menyikapi tarif Trump, pemerintah India menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu implikasi dari pengenaan tarif 25%. Laporan dari Bloomberg menyebut nilai tukar rupiah India langsung merosot dan jatuh ke level terendah dalam 5 bulan terakhir. Harga saham berjangka pun ikut turun. Tarif baru ini juga mempersulit rencana India untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.200 triliun rupiah pada tahun 2030 mendatang. Sebelum ini AS India sudah 5 kali bertemu, khusus untuk negosiasi perjanjian perdagangan bilateral. Amerika Serikat ingin mendorong akses pasar yang lebih besar dan tarif nol untuk hampir semua ekspornya. Namun India tak mau membuka sektor-sektor seperti pertanian dan peternakan sapi perah. New Delhi juga tak mau membuka pasar domestik untuk impor gandum, jagung, beras, dan kedelai hasil rekayasa genetik. Alasannya, sektor-sektor inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi jutaan rakyat India. Tak hanya India, Brasil juga diganjar tarif hukuman oleh Trump. Negara itu kena tarif sebesar 50%, yang mana 40% diantaranya adalah tarif tambahan. Alasan Amerika jatuhkan tarif tambahan hanya karena berhasil menuntut mantan presiden mereka Jair Bolsonaro. Sebab Bolsonaro adalah sekutu Trump yang sedang diadili atas kasus tuduhan merencanakan kudeta untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2022. Namun AS mengecualikan pesawat terbang, energi, besi kasar, logam mulia, hingga sejumlah komoditas lain dari tarif yang lebih berat. Jangan lupa masih ada Cina yang masih bernego soal tarif dengan Trump. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut Cina sudah sepakat untuk mempermudah perusahaan-perusahaan AS memperoleh magnet dan mineral tanah jarang Cina yang sangat penting bagi manufaktur dan produksi microchip. Beijing masih membuka konsultasi dagang dengan AS. Xinhua melaporkan Cina bersedia menangani perbedaan dengan baik melalui dialog untuk menemukan solusi masalah tarif. Tarif bukan sekadar angka. Ini jadi cara Amerika Serikat lewat Donald Trump memaksa dunia tunduk pada logika dagangnya. Ada yang berhasil menawar, ada yang harus pasrah dibebani. Korea Selatan bernegosiasi, Pakistan bersikap pragmatis, sementara India justru dihukum. Bukan cuma soal dagang, tapi juga soal geopolitik. Karena ketika diplomasi berubah jadi tarif dan negosiasi jadi ajang unjuk kuasa, kita tidak lagi bicara perdagangan. Kita bicara pengaruh, dominasi, dan siapa yang berani melawan arus. Dunia tak sedang menunggu kesepakatan, tapi sedang diuji siapa berdiri dan siapa yang mengalah. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.